Wes, kari masangi ban gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Di sini dari bengkel Pak Toto ada perbaikan dua mobil, satu jenis Soluna, satu terdapat mobil Ford Everest yang sudah TDCi atau sudah common rail. Di bagian Soluna ini ada pergantian water pump atau pompa air. Ini terdapat suara berisik. Dari water pump sudah kita ganti. Oh ya, suaranya seperti ini, berisik sekali. Tadi sudah kita ganti, sudah kita belikan. Di sini nanti dari Pak Toto akan berbagi untuk di jenis mobil Everest. Terdapat keluhan yang sangat unik dari mobil ini. Di setar ini bisa, tapi kalau di bawah jalan ini kadang-kadang nyendat-nyendat sendiri seperti bahan bakar telat. Seperti apakah dari perbaikannya Pak Toto? Mungkin nanti apa yang Pak Toto bagikan bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Dari mesin ini akan Pak Toto coba hidupkan, tidak ada permasalahan. Tapi kalau di bawah jalan ini terdapat nyendat-nyendat. Kayak apa ya, kalau misalnya kalau Pak Toto membayangkan atau mengumpamakan dari mobil ini bensin seperti ada pengapian yang terputus. Akan kita nyalakan dulu dari mesinnya. Terdengar dari mesin tidak ada kepincangan atau kelainan-kelainan. Di sini nanti dari Pak Toto mungkin mengarah untuk ke bagian filter solar. Mungkin karena dari mobil ini menggunakan bahan bakar solar. Kalau pengapian kan tidak ada. Ini menggunakan dari bahan bakar solar. Biasanya yang bermasalah ini di bagian saringan solarnya, letaknya di sebelah sini. Nanti kita akan buka dan ganti yang baru. Seperti apakah dari kotoran-kotoran mungkin saja yang mengendap di bagian filter ini terlalu banyak, sehingga dari sirkulasi solar yang masuk ke supply pump ini terganggu atau kurang dan bisa menjadikan nyendat-nyendat dari larinya pas saat di bawah jalan. Sementara mesin kita matikan, akan Pak Toto periksa untuk di bagian filter solarnya. Biasanya penyebab-penyebab dari mobil diesel yang berbahan bakar solar kalau nyendat ini biasanya kayak larinya kurang ada tenaga. Ini biasanya dari filter solar yang sudah terdapat kotoran. Nanti akan kita lakukan juga untuk pengetapan oli karena diminta dari oli mesin juga diganti. Untuk kapasitas oli mesin ini kisaran di 8 liter untuk isinya. Sementara kita buka dulu untuk filternya. Dari filter solar sudah Pak Toto buka. Memang di sini banyak sekali kotoran yang seperti ini. Ini akan menghambat dari sirkulasi
solar masuk ke supply pump. Sayangnya dari Everest ini tidak ada tandon terlebih dahulu. Biasanya kalau di mobil-mobil lain ini ada tandon sebelum masuk di bagian filter solar, baru dimasukkan ke bagian supply pump. Jadi ini langsung masuk ke filter dibuang kembali atau out ke bagian supply pump. Di sini menemui filter solar terdapat kotor, akan kita lakukan pergantian. Dari filter solar telah Pak Toto belikan untuk merek Sakura. Ini ada persamaan ternyata. Dari persamaannya ini L300 yang new. Jadi ada persamaan dari filter solar L300 new dengan di bagian Everest. Tinggal kita pasang dari filternya, nanti jalur-jalur selangnya bisa kita mau pasang kembali setelah dari filter ini terpasang. Dari saringan solar atau filter solar sudah Pak Toto pasang, kita sarankan untuk di bagian seal sebelah sini, ini terdapat seal o-ring. Ini sebelum kita pasang kita bisa basahi oli agar dari seal ini bisa rapat dan tidak mudah bocor atau tidak rusak, karena posisi kering biasanya dari karet pas saat diputar dari drat di bagian penutup bawah yang menjadikan sensor kotornya bahan bakar. Biasanya ini kalau ada endapan air di bagian filter, dari sensor di bagian dalam ini akan membaca dan ada tanda di bagian filter solarnya, berarti ada kotoran atau menyala. Ini biasanya ada endapan air. Untuk yang di bagian atas juga bisa kita oleskan sedikit oli untuk di bagian seal, mengurangi resiko kebocoran juga. Di samping itu pas saat kita memutar untuk dari dudukan filter ini tidak menjadikan rusak dari sealnya. Kalau rusak nanti malah menjadikan kebocoran dan bisa menyebabkan masuk angin atau anginan. Kita pasang kembali. Jangan lupa untuk kabel sensor kita pasang, mendeteksi adanya kotoran atau air, endapan air di bagian filter. Untuk pemasangan dari selang di bagian yang mengarah ke bawah atau di sini yang Pak Toto tunjuk ini adalah dari tangki. Untuk yang menyamping dari arahnya ini masuk ke supply pump. Pastikan saat pemasangan dari selang-selang ini terdapat rapat dan tidak terdapat bocornya angin. Akan kita buang dulu dari solarnya atau kita buang angin dulu yang di bagian filter. Pak Toto akan cari wadah. Kita akan buang dulu dari solarnya melalui pipa di bagian out. Bisa kita lakukan pemumpaan di bagian atas filter ini. Masih terputus dari jalur solarnya, masih ada anginnya. Nah, ini sudah mulai deras dan rasa pompanya ini pas saat ditekan dari solar ini masuk ke bagian
botol atau wadah solar ini. Kemudian pas saat kita lepas atau berposisi mengangkat ke atas, dari rasanya pasti ada rasanya. Ini ada berat-beratnya menyedot solar dari tangki. Setelah dirasa dari angin sudah tidak ada di bagian dalam filter ini, bisa kita pasang untuk selang yang menuju ke bagian supply pump atau ke pipa outnya ini. Pastikan kembali dari selang-selang ini terdapat kuat dan tidak bocor, agar dari angin ini tidak berkesempatan masuk. Kita akan tambahi dari pompanya agar dari solar ini benar-benar masuk ke supply pump. Mungkin ada kadar udara di bagian selang yang masuk ke supply pump sampai keras. Nah, ini sudah mulai keras. Sudah keras. Di sini dari Pak Toto akan melakukan untuk pergantian oli. Untuk kapasitas oli setahu saya di Everest ini 8 liter. Dari oli sudah Pak Toto belikan sebanyak 8 liter. Kita memakai merek Rimula R4. Untuk SAE-nya 15W40. Biasanya untuk common rail ini terpakai 15 atau dari 10, ada yang 15W, ada yang 10W, strip 40 biasanya. Untuk di mesin diesel ini 40 yang di belakangnya. Aku cikokno kunci 17 ring sah. Untuk baut tapnya menggunakan kunci 17 mm. Bupait tangan, enek lap ora, Din? Muncrat pura Mas, ngisor Mas. Tak sebul muncrat gak? Muncrat memburi. Dange kerdus. Dange apa ya? Iki kena nggo ngedangi wadah oli iki lho. Didangke ngene to. Oh ben netes mengisor. Ya. Wes siap? Pas ya? Saya metu ora? Wes gak metu ya wes. Baute tap-tapan dipasang sisan yo.
Kita sarankan juga dari filter udara sering-sering kali kita bersihkan, apalagi di musim kemarau banyak debu-debu yang berterbangan, biasanya dari filter ini akan lebih cepat kotor. Sayang sekali kalau kita sering membersihkan dari filter solar, filter angin. Biasanya dari filter angin ini juga akan lebih awet, dari tenaga atau performa mesin juga lebih ada, meskipun hanya dari saringan udara ini berpengaruh sekali. Dari tenaga itu di jenis mobil diesel sangat berpengaruh sekali, karena pembakaran ini hanya menggunakan udara, juga penekanan udara, jadi tidak ada pengapian di dalam. Tapi mengapa dari bahan bakar ini bisa meledak, atau dari solar atau sejenisnya? Karena ada penekanan udara. Jadi saat piston ini bergerak naik turun, ini biasanya 2 kali. 1 kali ini penyedotan angin, kemudian ke atas, bergantian dengan yang lain, kemudian turun lagi, baru naik, ini baru meletus. Dari pas pertama kali tadi naik, dari angin di bagian ruang kompresi ini akan dipanaskan. Setelah berposisi piston naik ke atas, untuk yang pertama kali akan turun lagi, menghisap angin yang lebih banyak. Pastinya lebih banyak karena sebelumnya sudah menghisap angin belum dibuang. Yang kedua, ditambah angin lagi, dari piston akan naik lagi, secara otomatis dari angin yang berada di ruang bakar atau di ruang kompresi ini akan lebih panas lagi, dan dari bahan bakar solar ini bisa diledakkan. Jadi urut-urutannya seperti itu. Sudah dikencangkan, Mas? Berarti tinggal kita isi. Disok sekalian, Mas. Nanti nganu, corongnya sing liyane. Oke, neng kri. Oli sudah kita isikan sebanyak 8 liter. Nanti akan kita lakukan test drive apakah dari keluhan yang terdapat nyendat-nyendat. Kalau Pak Toto merasakan dari, kalau misal dari mesin bensin ini kayak pengapian, tapi kalau di jenis kamandel seperti ini saya mencurigai untuk di bagian filter solarnya. Karena tadi memang terdapat endapan yang sangat banyak sekali di bagian filter yang lama. Nanti untuk bekas solar bisa kita semprot dengan steam agar kadar solar yang menempel bisa hilang dan tidak terlihat kotor. Biasanya juga mengundang debu. Akan kita nyalakan dulu, nanti Pak Toto bawa test drive. Misalnya masih ada keluhan akan kita sampaikan kembali. Dari cek engine nyala, untuk di bagian filter, oli sudah nyala semua, kan kita setar.
Dari kontrol oli langsung mati, berarti dari kondisi pompa oli benar-benar bagus. Setime masih nang jowo ya, Mas? Hah? Nang jero. Tak semprotane dhisik. Wis wengi nanu to sesuk neh ra apa-apa. Hah? Arep mbok buka sisan. Ya wis karepmu dicek sisan, enggak apa. Sik aku tak nganu ngundurke iki sik ya. Sekalian tak test drive. Aman buri ya, gak motor toh? Pak Toto akan bawa test drive dulu dari mobilnya. Mungkin masih ada keluhan, bisa kita sampaikan lagi nanti. Waduh, suara apa ini? Biasanya kalau di Everest ini pentokan buat belok kanan kiri. Ini memang bahannya harus dari karet. Dan ternyata Pak Toto saat coba test drive, wah ini kayaknya ada permasalahan baru ini. Dari mobil ini masih terdapat nyendat-nyendat meskipun sudah ada perbedaan. Yang sebelumnya kita lakukan pergantian filter solar, dari nyendatnya ini sering sekali. Dan sekarang ini dari nyendatnya sudah agak jarang, tapi untuk di RPM tingginya tidak ada nyendat sekali. Cuma untuk saat mau akselerasi dari mesin ini atau mobil ini terdapat nyendat cedek gitu. Kemudian sesekali tadi pas Pak Toto memindah kembali mau akselerasi lagi terdapat seperti itu. Permasalahan yang sama, nyendat-nyendat. Kita akan coba lakukan scan, mungkin ada masalah yang bisa terdeteksi melalui alat scan kita. Dari colokan di sebelah sini dari kamera akan Pak Toto dekatkan agar dari para pemirsa mungkin juga ingin mengetahui dari permasalahan. Sebentar kita dekatkan dulu dari kamera. Akan kita gelapkan dari monitor yang ada di scan. Pak Toto hanya menggunakan alat scan murahan Obodimed OM500. Pak Toto juga membeli di online dari alat ini. Nah, ini mungkin bisa terlihat ya pemirsa ya. Ini Pak Toto sambil melihat di bagian monitor atau di bagian HP. Akan kita enter. Kita posisikan kontak on dulu. Untuk melakukan scan harus kita posisikan on. Kita tekan enter. Diagnostik kode. Setahu saya untuk Ford, kalau alatnya Pak Toto ini biasanya kan ada merek-merek Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, kemudian Suzuki, Subaru, OBD1, OBD2 dan EOBD. Nah ini Pak Toto yang kita pakai ini yang paling atas sendiri. Kita enter. Coba kita baca dari kodenya.
Di sini terdeteksi ada kode P0335, hanya satu kode yang bermasalah. Crankshaft position sensor, berarti sensor untuk di bagian crankshaft atau CKP. Pak Toto akan memeriksa, mungkin ada kalau kurang connect, sepertinya enggak. Harusnya dari mesin ini tidak bisa hidup kalau kurang connect. Mungkin ada masalah di bagian sensor ini. Akan kita reset, coba exit dulu, kita erase ke kode atau kita hapus kodenya, enter. Pastikan berposisi on dari kontaknya tapi engine off, kemudian kita enter lagi, kita tunggu prosesnya. Di sini sudah terhapus dari kodenya. Pak Toto akan coba nyalakan. Biasanya kalau di start dari mesin ini nanti belum bisa bunyi, nanti akan terdeteksi kembali dari permasalahan. Coba kita start dulu. Pak Toto memang menyengaja tidak kita nyalakan atau mesin ini hidup. Nanti biasanya kalau ada kode atau di bagian kode 335 tadi masih ada P0335, berarti ada permasalahan di bagian sensor CKP atau sensor krek as. Masih tidak bisa bunyi, memang kita sengaja seperti itu. Coba kita scan kembali. Akan kita gelapkan lagi dari kameranya agar pemirsa juga ikut membaca. Kita baca kode kembali. Pastikan berposisi kontak on, no fault kode. Di sini sudah tidak ada kode yang terdeteksi. Coba kita nyalakan. Kok malah tidak bisa bunyi? Sebentar, dari kamera akan kita jauhkan biar tidak ganggu. Malah tidak bisa bunyi. Setelah Pak Toto reset malah tidak bisa bunyi. Nah ini cengengesan saja. Pak Toto akan memeriksa untuk di bagian sensor crankshaft-nya atau CKP-nya, akan kita cek. Kalau tidak salah letaknya di bagian belakang atau di bagian roda gila dari sensornya ini. Letaknya di sebelah sini. Sepertinya kabel juga tidak terlepas. Pak Toto akan coba cek dari sensor crankshaft-nya menggunakan multitester. Mungkin ada petunjuk yang diberikan, karena dari sensor yang terbaca di alat scan kita mengarah ke bagian sensor crankshaft. Akan kita lepas dulu. Kita bisa menggunakan kunci 8 untuk melepaskan dari sensornya. 8 mm. Dari baut sudah kita lepas tapi belum kita cabut untuk kabelnya. Pak Toto penasaran, tadi sudah tidak ada kode, mengapa sekarang terdapat dari mesin tidak bisa hidup. Akan kita lakukan scan kembali.
enter. Dan di sini dari Pak Toto menemui untuk sensor di P0335 ini muncul lagi. Dari kamera akan kita dekatkan. Akan kita gelapkan ini. Masih terbaca kembali dari kode yang ada. Dan kita mencurigai untuk di bagian sensor crankshaft memang ada masalah sepertinya. Perkiraan Pak Toto tadi untuk di bagian filter solar malah ternyata setelah kita lakukan scan sensor crankshaft yang bermasalah. Akan Pak Toto lepas dulu. Nanti beng cilik min nanti mau ya. Oke wes. Pak Toto kan delosor dulu di bawah melepas dari sensornya. Sudah kita lepas. Coba kita pakai multitester untuk mengecek dari kondisi sensor ini. Dari kabel sepertinya juga tidak ada yang putus. Coba kita cek mau pakai multitester, biasanya bisa terdeteksi. Pak Toto memakai kabel tambahan karena dari letaknya di bagian dalam. Setahu saya untuk pinggir-pinggir ini adalah min dan plus, untuk yang tengah ini yang melaporkan ke bagian ECU. Merah, hitam negatif, yang tengah enggak usah. Biasanya ini bisa pakai alat lampu LED, dikasih resistor ini bisa biasanya, tapi diberi arus. Arusnya ini bermacam-macam, setahu nih Pak Toto ini ada yang 12 volt, ada yang 6 atau 5 ya, lupa Pak Toto. Mungkin 5 volt mungkin. Arusnya 5 volt. Untuk pengecekan bisa kita tes saja untuk di bagian negatif dan positif saja. Kita arahkan ke bagian ini, dari multitesternya ke bagian dioda. Harusnya terbaca ohmnya. Kalau tidak terbaca ohmnya, berarti ada permasalahan di bagian sensornya atau di sensor yang Pak Toto lepas ini, sensor crankshaft. Tidak connect. Oh ini kok langsung tit, berarti konslet. Kadang-kadang terbaca, kadang-kadang enggak ya, kadang tit. Kalau tit itu harusnya konslet. Seharusnya enggak seperti ini. Pak Toto penasaran. Ini akan kita bakar atau kita panaskan. Mungkin saja dari bunyi sendiri. Bunyi sendiri berarti ada permasalahan, padahal kabelnya connect ini. Tidak lepas. Pak Toto akan coba panaskan dari sensornya. Nanti apakah ada tanda-tandanya? Biasanya ini hanya teori saja, Kadang-kadang padahal kabelnya ini connect.
kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Padahal diem Pak Toto loh. Alat kita mendeteksi ada masalah. Saya penasaran akan Pak Toto bakar. Secara teori gini, mesin akan memanas, mungkin dari sensor ini bermasalah ketika dipanaskan loh. Ini lama-kelamaan bunyi sendiri, tidak diam-diam. Coba kan Pak Toto panaskan, meneng sik. Tidak mau diem malah. Nah ini diem lagi. Apa kabelnya kurang connect? Sepertinya bagus connectnya. Aneh toh, kadang bunyi sendiri, kadang enggak. Coba kita bakar saja. Di sini pas saat kita bakar, dari alat tester kita tidak bisa membaca, hanya tit-tit saja. Berarti untuk resistornya ini tidak bisa terbaca. Ini kita panaskan. Nah ini loh, kita ubah-ubahkan. Nah, kita ubah-ubahkan. Oh, lepas. Nah ini ada kecurigaan Pak Toto di bagian sensor crankshaft, akan kita belikan dulu. Dari sensor yang baru telah Pak Toto pasang, dari sensor yang baru tadi Pak Toto melakukan untuk pengecekan kembali dengan multitester. Memang terbaca untuk tadi seperti Pak Toto lakukan untuk di bagian pinggir-pinggir min dan plus dari kabelnya ini terdapat ukuran 1,450 ohm. Jadi tidak tit. Kalau tit ini biasanya, kalau alatnya Pak Toto multitester tadi biasanya sekitar 3, 2, 1 atau 0 dari hambatannya. Ini akan terdapat suara tit di bagian multitester karena dari hambatan kecil sekali. Dan di sini dari Pak Toto tadi mengukur untuk yang baru ini 1456 kalau tidak salah tadi. Dan setelah Pak Toto pasang, tinggal kita cek lagi untuk nyalanya mesin. Tadi malah tidak bisa kita nyalakan, padahal tadi masih bisa jalan, saya tidak tahu. Kita lakukan scan malah terdapat masalah. Akan kita lakukan scan kembali. Dari kamera akan kita dekatkan, mungkin ada para pemirsa yang ingin tahu perbedaan dari alat scan setelah menggunakan ini sensor yang baru. Alat scan masih menyolok. Kita akan eraser kembali atau hapus kembali dari kode yang ada tadi. Sudah terhapus, akan Pak Toto nyalakan. Dan alhamdulillah sekarang dari mesin sudah bisa hidup setelah kita ganti sensor crankshaftnya atau sensor CKP-nya. Untuk harga, Pak Toto tadi tidak membeli asli, sudah menanyakan di toko, katanya tidak ada. Ini satu jenis Pak Toto seperti itu. Harganya Rp450.000. Tahu mereknya apa tadi ya? Pokoknya dibungkus plastik.
Sudah terhapus, coba kita baca lagi, mungkin ada kode yang masih tersimpan. Ini sudah tidak ada no fault kode, dari mesin sudah menyala, berarti ECU sudah bekerja membaca sensor-sensor atau memberi arus-arus kepada sensor. Dan sekarang Pak Toto menginjak gasnya, rasanya lebih respon. Nah ini nggak ada, kalau yang sebelumnya tadi ada nyendat, kayak nyendat, tapi tetap RPM mau tinggi. Sekarang nggak ada nyendatnya sama sekali, enak-enak saja. Pak Toto akan coba bawa test drive lagi. Semoga saja untuk permasalahan sudah bisa teratasi untuk keluhan nyendat. Ya, semprot ke sisan. Gak tuh. Saklare akan kita semprot dulu dari bekas solarnya. Tadi belum sempat kita bersihkan di sensornya gawe rene. Tanggone laporan sing duwe. Wes ya Mbak semproti ya. Pak Toto akan coba test drive kembali. Semoga saja untuk permasalahan sudah selesai. Dari waktunya juga sudah sore ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bengkel kembali. Dari keluhan nyendet sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Dari permasalahan sudah ketemu. Perkiraan Pak Toto ini terdapat permasalahan di bagian filter solar. Ternyata dari sensor CKP atau sensor crankshaft yang bermasalah. Yang menjadi keanehan, dari check engine atau lampu check engine ini tidak menyala. Jadi kita tidak memikir sampai di situ atau bermasalah, kita lakukan scan dulu. Setelah kita lakukan pergantian dari filter solar, kemudian kita coba test drive kembali. Dari permasalahan sudah ada, Pak Toto ada pikiran coba kita scan, mungkin ada BTC yang bisa kita deteksi seperti itu atau kesalahan-kesalahan kode yang terbaca di alat. Ternyata memang ada di bagian sensor crankshaft. Telah kita lakukan pengecekan, memang kadang-kadang kalau kita
tadi dari para pemirsa Pak Toto rodok bingung soalnya wis sore. Mau ngomongnya sudah bingung. Wis sore, Mas. Sudah tarkem lagi. Tadi kita sudah bagikan, kadang-kadang alat tester kita ini membaca titit, kadang-kadang hilang sendiri. Titit, kadang-kadang hilang sendiri seperti itu. Kemudian setelah Pak Toto panaskan, mengambil teori dari sensor tersebut panas, karena dari mesin juga bertemperatur naik pastinya. Sudah kita bakar pakai korek tadi, malah ternyata dari sensor ini terbaca tit begitu. Jadi memang ada tanda-tanda yang terbaca di bagian sensor yang sudah rusak tadi. Mungkin saja tadi dari mesin belum memanas. Setelah mesin memanas, tadi Pak Toto lakukan reset di bagian ECU, malah dari mesin ini tidak bisa menyala. Dan setelah kita lakukan pengecekan dan kita lakukan scan kembali, setelah dari sensor crankshaft kita ganti, dari alat scan Pak Toto tidak mendeteksi kembali untuk permasalahan di bagian P0335 tadi. Wis pokoknya seperti itulah, pokoknya angel arep menjelaskan dengan kata-kata. Soalnya wis sore Pak Toto juga mau lautan atau mau tutup bengkel, jadi mungkin dari apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini kurang jelas. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi, waktu yang longgar lagi, bisa kita bagikan lagi. Karena dari waktu sudah sore, tidak panjang dan lebar. Semoga dari apa yang Pak Toto bagikan dari pengalaman ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan blekak-blekuknya tadi dari kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Karena dari waktu sudah sore, paling mobil juga tidak diambil, akan kita parkir di dalam. Dari penyalaannya pun juga tidak begitu panjang seperti sebelumnya. Sebelumnya ada jering seperti itu. Kayak ada telat, mikirnya tadi Pak Toto tetap, wah ini kayak bahan bakar. Makanya kita periksa di filter solarnya. Setelah kita lakukan eksperimen, malah ternyata bukan filter solarnya, tapi lebih bagus, tarikan tadi sudah lebih enteng. Tidak seperti sebelumnya agak berat. Terdapat sendatan, meskipun tadi belum kita ganti juga sendatannya pun juga berbeda, lebih jarang ketimbang sebelum dari filter solar kita ganti. Alah tambah omong nih Pak Toto, wes tak masukkan